Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan ngaji filsafat ya, atau sebelum ke filsafat akan ngaji dulu logika gitu. Nah, sebelum masuk ke wilayah pemahaman logika, saya akan menyampaikan dulu definisi singkat logika ya. Logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pekerjaan akal dipandang dari jurusan benar dan salah. Jadi kerja logika itu mempelajari pekerjaan akal ya, dipandang dari jurusan benar dan salah. Nah, itu saja ya tentang definisi logika. Nah, sekarang kita masuk ke ke pembahasan logika naturalis. Nah, barangkali di pikiran sahabat yang ingin tahu logika itu bertanya-tanya ya, sejak kapan manusia berpikir dengan memakai logika? Nah, ini kan pertanyaan yang sangat mendasar. Sekali lagi saya tekankan, sejak kapan manusia berpikir dengan memakai logika ya? Ini jawabannya begini ya, umur logika sebenarnya sama tuanya dengan umur manusia. Artinya sejak manusia berpikir, sebenarnya logika itu telah ada. Hanya yang mereka pakai adalah logika naturalis. Artinya logika naturalis itu logika yang sangat sederhana begitu. Jadi anak yang baru tumbuh besar begitu ya, dalam usianya yang masih 5 tahun misalnya atau kurang, sebetulnya mereka itu sudah berpikir pakai logika ya, hanya logikanya dalam tahapan logika naturalis. Sekarang timbul lagi pertanyaan, apa itu logika naturalis? Logika naturalis yaitu ketika manusia berpikir berdasar kodrat dan fitrah manusia saja. Contoh misalnya berpikir pakai logika naturalis itu begini ya. Misalnya matahari dan saya adalah berbeda. Nah, itu kan anak-anak usia 5 tahun mungkin dalam benak pikirannya sudah bisa membedakan, saya berbeda dengan matahari. Nah, itu logika naturalis ya. Atau misalnya ketika berpikir saya berjalan tidak sama dengan saya duduk. Nah, itu kan sudah ada di pemikiran anak-anak yang usia di bawah itu. Berpikir sederhana adalah ciri berpikir logika naturalis ya. Jadi saya sekali tekankan, berpikir sederhana adalah ciri berpikir logika naturalis. Jadi logika naturalis itu sebetulnya dimiliki oleh siapapun juga ya, tidak diukur dengan keintelektualannya. Kenapa? Karena ya logika naturalis itu sangat sederhana, hanya membedakan dirinya dengan objek yang lain lah begitu. Misalnya kalau seseorang melihat ada hewan, katakan ayam, ini kan sangat sederhana membedakan, itu ayam, ini saya dengan ayam itu ya berbeda. Nah, itu logika naturalis. Nah, nanti dalam logika itu ada tingkatannya, ada yang disebut dengan logika artificialis ya. Bagaimana contoh dari logika artificialis ya?
Bisa begini, misalnya ada dua berita yang bertentangan, mutlak itu bertentangan itu berita itu. Sedang kedua-duanya menganggap dirinya benar. Misal yang A datang memberikan berita, yang B datang kepada kita ya. Kedua-duanya memberikan berita ya, memberikan berita yang bertentangan mutlak. Sedangkan kedua-duanya merasa benar, merasa dirinya itu benar. Nah, pertanyaannya begini, dapatkah berita tersebut keduanya dibenarkan? Nah ini kan pertanyaan yang sangat penting untuk dipahami ya. Nah untuk mengatasi berita yang tadi merasa kedua-duanya benar begitu ya, padahal bertentangan mutlak. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut yang dilematis tersebut, maka dirumuskan dan digunakan logika artificialis. Jadi logika artificialis itu untuk bisa melihat begitu ya, atau untuk bisa mendekati ketika ada dua berita yang bertentangan, tapi kedua-duanya menganggap bahwa itu adalah benar. Nah, Aristoteles ya, Aristotle, filsuf pertama yang merumuskan logika artificialis dalam bukunya yang berjudul Organon, yang artinya instrumen ya, atau alat ya. Nah, logika artificialis itu dibagi menjadi dua ya. Satu ada logika formal, dan yang kedua ada logika material. Nah, nanti logika formal dengan logika material itu bisa menguak begitu ya, mengenai tadi yang berita itu datang dari dua arah yang bertentangan berbeda, tapi kedua-duanya merasa benar. Logika formal yaitu mempelajari asas-asas ya, aturan-aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Nah, itu logika formal. Kalau logika material mempelajari langsung pekerjaan akal. Jadi tidak mempelajari hukum-hukum, aturan-aturan logika material itu, tapi mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Apakah hasil logika formal itu sungguh sesuai dengan isi kenyataan yang sebenarnya? Nah, begitu ya. Jadi nanti kesimpulan benar tidaknya berita yang tadi bertentangan akan lebih bisa dikuak begitu ya dengan logika material. Sebab tugas logika material adalah mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Sesuatu itu bisa dikatakan benar menurut logika material, ya harus diuji dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Kalau berdasarkan kenyataan-kenyataan, misalnya pernyataan itu tidak sesuai, ya berarti berita itu ya salah begitu. Nah, kita lanjut ya. Logika material itu mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan. Jadi logika material itu setingkat begitu di atas logika formal. Setingkat begitu. Sebab logika material itu sudah menuju ke arah pembenaran dari dua berita yang bertentangan tadi. Kenapa dianggap lebih tinggi dari logika formal? Sebab logika material itu mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, serta terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan.
Berarti metode itu adalah tata cara untuk mengetahui dari perbedaan itu, untuk menyelidik, meneliti dari perbedaan-perbedaan yang muncul di hadapan kita sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, logika material inilah yang menjadi sumber, yakni yang menimbulkan filsafat mengenal dan filsafat ilmu pengetahuan. Ya. Sekian dari saya, saudara, ya sahabat-sahabat, itu hanya sebagai pengenalan saja ya. Bagaimana satu kebenaran itu bisa dipahami ketika kita melakukan satu pendekatan logika material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.